Ya, selamat pagi teman-teman semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Luar biasa pembahasan tadi sudah disampaikan di awal mukadimah oleh Mbak Remi juga. Kemudian studi kasusnya juga sudah ada testimoni dari Ibu Ayu Wulandari terkait dengan bagaimana karakteristik sebetulnya daripada seorang anak-anak kita yang kita hadapi pada setiap harinya. Pada hari ini memang kita akan membahas tentang gaya belajar. Kemudian akan berbeda dengan cara belajar ya. Jadi kalau gaya belajar ini akan lebih melihat kepada bagaimana sih sebetulnya sifat dan karakteristik seorang anak itu sehingga dia bisa belajar dengan baik sesuai dengan mesin kecerdasannya. Sehingga apa yang dia lakukan untuk memulai suatu pembelajaran, dia akan suka, dia akan senang dengan gaya yang dia miliki. Nah, apabila gaya ini tidak disesuaikan dengan sebuah mesin kecerdasan, maka ini sebagai awal daripada seorang anak untuk tidak mau, malas untuk melakukan kegiatannya, khususnya dalam melakukan kegiatan belajar. Nah, kalau cara belajar itu diawali, itu merupakan tindak lanjut daripada gaya belajar itu tadi. Setelah gaya belajarnya kita sesuaikan, maka cara belajarnya lagi akan kita tempatkan sesuai dengan mesin kecerdasan. Kalau gaya belajarnya sudah pas, maka cara belajarnya akan terfokus kepada teknis dan spesifikasi dari seorang anak, bagaimana belajar yang dia baik, sehingga pembelajaran yang dia kuasai akan dapat dicerna, dipahami oleh otaknya sebagai sebuah mesin kecerdasan. Nah, karena cara belajar ini akan dilihat dari tidak hanya dari mesin kecerdasan saja, tetapi kita lihat juga dari drive-nya, baik itu introvert ataupun extrovertnya. Karena cara belajar bagi seorang anak, walaupun mempunyai mesin kecerdasan yang sama, tetapi mempunyai drive yang berbeda, introvert atau extrovert itu akan memiliki cara belajar yang berbeda. Tetapi kalau untuk gaya belajar pada hari ini, itu akan kita simpulkan dalam satu mesin kecerdasan, baik introvert ataupun extrovert. Nah, tadi sudah kita lihat yang disampaikan oleh Ibu Ayu Wulandari, beliau adalah seorang orang tua yang mempunyai mesin kecerdasan sensing. Kemudian menghadapi anak dengan mesin kecerdasan, ada yang thinking, ada yang feeling ya. Nah, feelingnya juga ada yang introvert, ada yang extrovert. Yang ditanyakan Bu Ayu tadi adalah anak feeling yang mempunyai mesin kecerdasan introvert yang semestinya adalah seorang anak yang gampang seharusnya berkomunikasi dengan orang lain karena memang gaya belajarnya adalah berkelompok. Tapi sementara yang terjadi pada saat ini adalah anak dari seorang anak Ibu Ayu Wulandari itu cenderung mempunyai personality genetik menyendiri. Nah, dari konsep ini dapat kita lihat memang sebetulnya seorang orang tua dalam menghadapi seorang anak ya dengan mempunyai mesin kecerdasan yang berbeda tentu akan melakukan perlakuan yang berbeda juga. Apalagi akan kita sesuaikan pula dengan mesin kecerdasan sebagai seorang tua, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam ilmu parenting dalam beberapa minggu yang lalu. Nah, sekarang kita bahas dulu bagaimana sebetulnya yang terjadi dengan seorang anak yang mempunyai mesin kecerdasan feeling introvert yang tidak mau berkomunitas dengan orang lain. Sebetulnya Bu Ayu, memang pada dasarnya seorang yang mempunyai mesin kecerdasan feeling, memang kemampuan di dalam kemampuan di dalam dia memotivasi diri untuk menjadikan dirinya itu bisa menaikkan kapabilitasnya sebagai seorang feeling adalah dengan berbaur dengan komunitas. Itu memang sudah kodratnya sebagai seorang feeling. Namun antara feeling introvert dan feeling extrovert itu memang sedikit ada agak berbeda ya. Kalau feeling extrovert itu secara otomatis drive-nya adalah dipengaruhi dari luar. Sehingga kecenderungan orang feeling extrovert ini adalah dia bisa menerima informasi dari luar dengan perasaan legowonya, dengan perasaan empatinya, apapun kondisi dari luar, baik itu kondisi sedih, kondisi senang, ya bahagia, itu akan dapat diterimanya dirangsang dari luar. Sehingga kondisi ini, empati antara hubungan interpersonalnya orang feeling extrovert itu sangat kuat sekali. Nah, interpersonal sangat kuat. Nah, maka dari itu, makanya orang feeling extrovert secara otomatis, walaupun kita tidak mendukungnya untuk terus bergaul dengan teman-temannya, dia sendiri sudah mempunyai keinginan untuk bergaul dengan teman-temannya. Nah, berbeda dengan feeling introvert. Feeling introvert, dia kekuatannya bukan di interpersonal, tapi kekuatannya adalah di intrapersonalnya. Kekuatannya bukan ambil dari luar, karena kekuatannya diambil dari dalam. Apa yang menjadi perasaan dari dia, sehingga kecenderungan orang feeling introvert ini lebih kepada curhatnya. Kalau feeling extrovert cenderung lebih menerima curhat. Nah, ya. Kalau feeling extrovert menerima curhat dari luar. Kalau feeling introvert itu curhat dia yang dikeluarkan dari dalam keluar.
Nah, kondisi inilah sebetulnya yang membatasi dia enggan untuk bergaul dengan orang lain, untuk bergabung dengan komunitas apabila pertama kita terlalu mengintervensi dia untuk membatasi dia keluar daripada keluar ruangan ataupun berbaur dengan temannya. Ini akan salah satu faktor mendukung. Nah, kondisi yang seperti ini memang sudah kondisi yang ada. Jadi yang perlu kita lakukan adalah semakin banyak kita harus memberikan dorongan bagi seorang feeling introvert. Tadi Ibu Ayu Wulandari mempunyai mesin kecerdasan sensing. Kalau kita lihat pada hubungan segi 5 Stephen, seorang sensing itu dengan feeling itu sebetulnya mendukung orang sensing. Artinya orang tua didukung oleh anak. Kalau orang tua didukung oleh anak, berarti orang Ibu Ayu Wulandari justru memberikan jalan bagi dia. Ya, berikan jalan untuknya. Ya, jalannya tinggal Ibu Ayu arahkan kemana. Tentukan komunitas yang mana yang tepat. Ya, jadi kalau untuk feeling extrovert bisa di beberapa komunitas, ya karena memang dia senangnya berbaur. Tapi kalau Ibu Ayu Wulandari terhadap feeling introvert tidak perlu dalam beberapa komunitas, cukup dalam 1 atau 2 komunitas saja yang bisa membangun kontribusi positif bagi dia. Nah, memang harus perlu didampingi karena memang feeling introvert ini perlu pendampingan. Kalau dia dibiarkan di sendiri, maka dia tidak akan berbaur dengan teman-temannya. Perlu pendampingan. Mungkin dengan cara cara bergaulnya mungkin dengan teman tetangga, anak tetangga. Mungkin Ibu Ayu Wulandari dulu mungkin berkomunitas dengan orang tuanya, dengan orang tua tetangga seperti contoh. Kemudian setelah itu anak tetangga punya komunitas, punya anaknya secara otomatis akan bergaul juga dengan anak daripada tetangga kita. Itu salah satu jalan yang bisa Ibu Ayu Wulandari lakukan. Artinya kita harus proaktif, ya, tidak mendorong dia sendiri bergaul dengan teman, tetapi kita sendiri juga harus berbaur dengan lingkungannya. Ya, kalau dengan lingkungan anak-anak kan tidak mungkin. Artinya kita bergaul dengan lingkungan orang tuanya, kemudian anak kita ajak, kemudian dia otomatis akan bergaul juga dengan teman-temannya. Ini langkah awal secara mendasar, ya, secara fondasi bagi anak untuk membangun rasa komunitas bagi dia. Nah, setelah hubungan intrapersonal ini terbangun seperti itu, maka kalau dia sudah bergaul, insya Allah hubungan interpersonalnya juga ke depan akan terbangun.